Curah hujan yang tinggi di kota Cilegon, Banten menyebabkan banjir di sejumlah permukiman warga. Sebuah mobil sedan hanyut terseret arus banjir yang terjadi di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Banjir bandang susulan masih terus mengintai wilayah Sumatera. Bagaimana upaya pihak terkait dalam mengantisipasi banjir susulan? Dalam KUHP baru diatur soal hukuman pidana kerja sosial. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menyebut hukuman pidana kerja sosial mulai diterapkan pada Januari 2026. Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, banjir masih terus mengintai sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di tengah masa pemulihan pasca bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Dalam kondisi tanah yang labil dan juga curah hujan yang tinggi, lantas bagaimana strategi yang paling segera harus dibutuhkan untuk pemulihan dan juga mencegah terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di wilayah tersebut. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Fena Kintan. Kami juga akan hadirkan pembahasan pemirsa opsi pidana kerja sosial sebagai alternatif mengganti hukuman penjara. Ini hadir dalam wajah penegakan hukum di Indonesia tahun 2026. Bagaimanakah penerapannya? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, curah hujan yang tinggi di kota Cilegon, Banten menyebabkan banjir di sejumlah permukiman warga. Sebuah mobil sedan hanyut terseret arus banjir yang terjadi di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tingginya curah hujan bahkan membuat sejumlah titik di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Cibeber terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibat banjir yang melanda, banyak warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Petugas pun mengimbau warga yang tinggal di lokasi terdampak banjir agar mau dievakuasi mengingat curah hujan tinggi berpotensi menimbulkan banjir susulan. Empat pekerja meninggal dunia diduga akibat kelalaian kerja di lokasi rawan longsor proyek mini soccer tak berizin di Cisempur, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pihak kepolisian Polres Sumedang menegaskan insiden tersebut bukan bencana alam, melainkan kecelakaan kerja. Untuk mengungkap insiden maut tersebut, Satreskrim Polres Sumedang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sebanyak 9 orang saksi. Ke-9 orang saksi tersebut diantaranya adalah mandor, pekerja lain yang berada di lokasi dan pemilik proyek yang diketahui tidak berizin. Sebelumnya 8 pekerja tengah melakukan penggalian proyek lapangan mini soccer, namun tebing setinggi 7 meter longsor hingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Pemirsa, jalan ambruk akibat banjir bandang susulan terjadi di 3 titik menuju Kampung Batu Busua. Hal tersebut membuat akses warga di lokasi terdampak terputus. Pasca dihantam banjir bandang lagi pada Jumat dini hari 2 Januari 2026, situasi Kampung Batu Busua di Kampung Kapalokoto semakin memprihatinkan. Akses ratusan kepala keluarga baik yang berada di Huntara maupun di rumah yang tidak terdampak langsung banjir terputus total. Terdapat 3 titik jalan ambruk. Pertama, di jalan utama masuk ke kedua kampung, yakni di Koto Tuo, Kelurahan Kapalokoto. Warga tidak bisa masuk menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Titik ambruknya jalan juga terjadi di RT 03 RW 03 Batu Busua. Jalan kampung menuju RT 04 juga ambruk sepanjang 100 meter.
Selain itu, jaringan listrik kembali putus total. Longsor juga terjadi di jalur Batu Busua menuju Kampung Rimbo Panjang. Khususnya PLN. Kami di sini RT 3 RW 3 mengalami jalan putus. Libur Natal dan Tahun Baru segera berakhir. Stasiun kereta api Pasar Senen pun sejak pagi tadi dipenuhi oleh kedatangan penumpang dari luar kota. Aktivitas stasiun Pasar Senen sejak pagi tadi terus diwarnai kedatangan para pelancong yang menghabiskan liburan di sejumlah daerah. Berdasarkan data harian di stasiun Pasar Senen, jumlah kedatangan penumpang mencapai lebih dari 15.000 penumpang. Diperkirakan jumlah kedatangan penumpang esok hari menjadi puncak arus balik di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, pantauan arus balik libur Natal dan Tahun Baru juga mencatat jumlah kedatangan penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan. Terminal 1B, kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten nampak ramai dipadati sejumlah penumpang yang baru tiba dari sejumlah wilayah. Ya, lalu bagaimana pantauan arus balik libur Natal dan Tahun Baru? Sudah bergabung rekan kami Vanessa Liu di Stasiun Senen Jakarta, Hafsah Syafira di ruas tol Cikampek Jawa Barat, dan Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita terlebih dahulu menuju rekan kami Rusdi Muslim yang berada di Soekarno-Hatta. Rusdi, bagaimana kondisi Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Dan peningkatan penumpang sudah terjadi sejak kemarin. Jika kemarin jumlah pergerakan penumpang mencapai 145.000, hari ini naik 2.000 dengan total 165.000. Kebanyakan penumpang datang dari destinasi-destinasi kota besar seperti Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Dapat saya kabarkan peningkatan berdasarkan data pengelola bandara, pergerakan pesawat juga mencapai 1.146 pergerakan pesawat, dan pengelola bandara prediksi puncak dari arus balik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 4 esok atau tepatnya Minggu esok. Hal ini seiring dengan sudah berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Samping itu, untuk meningkatkan fasilitas penerbangan di mana di kondisi cuaca buruk begini, pengelola bandara mengaktifkan operasional selama 24 jam transportasi darat, di mana bagi penumpang yang kebetulan mendapatkan delay, mereka masih dapat kembali ke rumahnya masing-masing, di mana diaktifkan transportasi umum, baik itu kendaraan online maupun taksi konvensional dan bis damri. Hal ini guna membantu mereka sampai di rumahnya masing-masing. Samping itu juga tenan dibuka sehingga tengah malam guna mengantisipasi para penumpang yang mungkin ingin makan atau ingin beristirahat sebentar di bandara. Demikian kita. Kedatangan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana dengan penumpang di Stasiun Pasar Senen? Langsung saja kita kembali menyapa Hafsah Syafira. Hafsah. Baik, kami ralat, kami sapa Vanessa Liu yang berada di Stasiun Pasar Senen. Vanessa. Ya, selamat malam Windy, Vena, dan juga pemirsa. Mengabarkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Hari ini sendiri tanggal 3 dan juga besok tanggal 4 Januari 2026 memang digadang-gadang akan menjadi puncak lonjakan tertinggi dari arus balik masyarakat setelah pasca periode libur Natal 2025 dan juga 2026. Untuk saat ini sendiri di Stasiun Pasar Senen, seperti yang bisa Anda lihat di belakang kami, suasananya cukup padat, di mana banyak masyarakat sedang mengantri di depan pintu keberangkatan menuju berbagai daerah. Untuk daerah yang masih menjadi favorit masyarakat hingga kini masih dipegang oleh kota Yogyakarta, Madiun, Blitar, Semarang, dan juga Malang. Beberapa waktu lalu pemirsa, kepadatan di Stasiun Pasar Senen ini lebih padat lagi dari saat ini karena baru saja diberangkatkan ratusan penumpang yang menuju ke kota Malang. Dan dari data yang kami himpun memang untuk tren kenaikan penumpang di tahun ini cukup luar biasa. Total ada 800.000 lebih tiket yang telah terjual di masa periode Nataru 2025 dan 2026 ini.
karena memang kenaikan ini dikatakan ada sebesar 6% jika dibandingkan dengan periode Nataru di tahun lalu. Sedangkan untuk data naik dan juga turun di hari ini sendiri di Daob 1 Jakarta ada total kenaikan penumpang sebesar 33.408 penumpang dan penumpang yang turun di Daob 1 Jakarta total ada 45.000 dan juga 75 penumpang. Data ini bersifat dinamis di mana ini akan terus naik dan akan terus diupdate oleh pihak KAI Daob 1 Jakarta. Namun bukan hanya penumpang yang turun di Daob 1 Jakarta, namun banyak juga penumpang yang masih akan berangkat ke berbagai kota di wilayah Jawa Timur tentunya. Karena memang bukan hanya penumpang yang akan kembali ke Jakarta yang menyelesaikan masa libur Nataru ini, tetapi banyak juga penumpang yang akan kembali ke berbagai daerah setelah melakukan liburan pasca periode Nataru di Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan, Windy dan juga Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, dari rekan kami Vanessa Liu di Stasiun Pasar Senen, kami ajak Anda untuk melihat suasana di Tol Cikampek, Jawa Barat. Sudah ada Hafsa di sana. Hafsa, bagaimana kondisi lalu lintas di Cikampek malam hari ini? Ya, Vena, Widya dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di Tol Cikampek kalau kami memantau ini memang sudah mulai padat, begitu sudah adanya peningkatan volume di sejumlah ruas terkhusus yang mengarah ke wilayah Jakarta. Namun memang rekayasa lalu lintas masih akan terus diberlakukan secara situasional. Kami akan mengajak Anda, Vena dan juga pemirsa, untuk melihat bagaimana situasi terkini di kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Dan memang kalau dari prediksi Korlantas Polri ini menyatakan bahwa puncak arus balik periode Natal dan Tahun Baru 2026 akan jatuh pada esok hari, tepatnya 4 Januari 2026. Dari total 2,9 juta kendaraan yang diprediksi sudah keluar dari Jakarta selama periode libur Natal dan Tahun Baru kemarin, ini sudah tercatat sebanyak 2,3 juta kendaraan yang mulai bergerak menuju wilayah Jakarta. Hal tersebut kemudian membuat Korlantas Polri terus melakukan penebalan dan juga skema rekayasa lalu lintas di sejumlah titik untuk kemudian menciptakan arus lalu lintas yang aman dan juga nyaman bagi masyarakat. Adapun memang terkait perbedaan dari keadaan terkini dan juga pada tahun lalu begitu, arus keluar Jakarta ini naik hingga 3,40% dan juga arus yang masuk ke Jakarta turun hingga 0,36%. Dan memang kalau kami memantau ini penebalan selain dilakukan di ruas tol juga di jalan arteri, begitu juga di tempat-tempat wisata yang mana memang itu merupakan titik-titik kepadatan bagi masyarakat yang masih melakukan libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan memang bisa kami jelaskan kembali, Vena dan juga pemirsa, bahwa rekayasa lalu lintas akan terus dilakukan secara situasional melihat bagaimana volume kendaraan di sejumlah ruas. Demikian. Baik, terima kasih Hafsa Safira, dan sebelumnya ada Vanessa Liu dan juga Rusti Muslim mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita lanjutkan ke berita yang selanjutnya. Lubang dengan kedalaman mencapai 3 meter terbentuk pasca meledaknya pipa gas milik PT Transgas Indonesia di Dusun Paunilo, Batu Ampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seperti inilah lokasi ledakan pipa gas milik PT Transgas yang terlihat, Transgas Indonesia yang meledak pada Jumat petang. Terlihat lubang berdiameter lebih dari 5 meter menganga dengan kedalaman hampir 3 meter. Selain kerusakan di lokasi, ledakan juga menyebabkan 10 warga mengalami luka-luka. Tak hanya korban luka, sejumlah kendaraan dan 3 bangunan milik warga terbakar. Pasca ledakan, pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir langsung melakukan peninjauan ke lokasi. Seorang pria ditemukan tersungkur di dalam masjid di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sejumlah warga dikejutkan dengan seorang pria yang tersungkur di dalam Masjid Al-Azhar di wilayah Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur jelang melaksanakan sholat maghrib. Anggota polisi dan tenaga medis tiba untuk mengecek kondisi kesehatan korban. Tak berselang lama, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa, diduga akibat mengalami sesak napas. Jenazah Muhar, warga desa Mokte Sare, anggota Tamir masjid ini pun kemudian dimandikan dan disolatkan dan langsung dibawa oleh pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan.
Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Banjir besar akibat cuaca ekstrim melanda 9 kecamatan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Banjir susulan di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Koto 9 Singkarak terjadi akibat meluapnya sungai Sanaing Baka yang dipicu hujan intensitas tinggi. Petugas BPBD Kabupaten Solok dan warga berusaha menghambat arus banjir menggunakan karung pasir di sepanjang jalan untuk mengantisipasi luapan sungai semakin parah yang mengalir menuju permukiman warga. Akibat diterjang arus deras banjir, sebuah bangunan madrasah roboh. Derasnya arus banjir semalam membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di Kota Cilegon, Banten yang terjadi 2 pekan lalu. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Malam pemirsa. Tawuran antar remaja terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat malam. Para pelaku saling menyerang menggunakan senjata tajam, batu, dan kembang api. Aksi tawuran ini mengakibatkan sebuah masjid mengalami pecah kaca. Meski demikian, aksi tawuran ini tak menimbulkan korban jiwa, namun meresahkan warga sekitar. Belum diketahui pemicu aksi tawuran ini dan warga berharap polisi segera menangkap para pelaku. Ya Allah, masjid kena akibat tawuran, diserang. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di Kota Cilegon, Banten yang terjadi 2 pekan lalu. Pelaku berinisial HA ditangkap pada Jumat sore kemarin oleh tim gabungan Satreskrim Polres Cilegon dan Ditreskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Kasus pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di Cilegon terjadi di sebuah rumah mewah di Kompleks Bukit Baja, Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Korban berusia 9 tahun saat itu ditemukan tewas oleh kakaknya yang masih berusia 11 tahun dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Pihak kepolisian masih belum menjelaskan motif maupun kronologi selengkap kejadian karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang kini ditahan di Mapolres Cilegon. Di dalam nih masih diperiksa. Kan udah ditangkap. Sudah. Berarti sudah nanti kan akan kita rilis. Tapi kita masih fokus ini itu udah diamankan udah. Tapi sudah tertangkap, Bang? Sudah. Udah ya. Sementara itu. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara melakukan olah TKP di lokasi tewasnya satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas kepolisian membawa sejumlah barang bukti dari dalam rumah kontrakan, salah satunya adalah bungkus makanan. Dugaan awal korban tewas akibat keracunan dilihat dari kondisi mulut korban yang mengeluarkan busa. Namun kepolisian terus mendalami kasus ini untuk memastikan penyebab kematian korban. Hingga saat ini, ketiga jenazah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya pemirsa, 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Diduga korban meninggal akibat keracunan makanan, namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Puluhan warga berkerumun di depan rumah kontrakan yang dihuni satu keluarga di Jalan Warakas 8, Gang 10, RT 6, RW 10, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Warga mendatangi lokasi setelah 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas, sementara satu lainnya kritis. Ketiga korban tewas diketahui merupakan ibu dan 2 orang anak. Mereka adalah SS 50 tahun, AAJ 27 tahun, dan AAJ 13 tahun, sementara korban kritis berinisial ASJ 22 tahun. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara menggelar olah tempat kejadian perkara, sementara korban kritis telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
Diduga kematian para korban akibat keracunan makanan. Infonya 3. Yang selamat? Yang ada di situ kalau nggak salah, ada 4 orang, ada 1 yang itu. Udah dibawa ke rumah sakit. Menurut informasi dari itu ada 4. Informasi dari tetangganya. Itu satu keluarga atau gimana, Pak? Satu keluarga seperti ini. Polres Metro Jakarta Utara masih meminta keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian 1 anggota keluarga ini. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One, mengabarkan. Alun-alun kota Bandung dipadati wisatawan yang antusias menghabiskan masa libur tahun baru. Inilah pemirsa suasana ramainya alun-alun kota Bandung di akhir pekan pertama tahun 2026. Wisatawan lokal maupun luar Bandung berkumpul bersama keluarga sambil bersuah foto. Tidak hanya itu, wisatawan bisa berkeliling kota Bandung dengan menggunakan mobil bandros dengan ongkos Rp20.000 dan juga bisa naik delman. Sementara itu tercatat dari data kepolisian pada hari Jumat kemarin, pengunjung yang berwisata di alun-alun maupun kawasan Asia Afrika dan Braga mencapai 45.600 orang. Sementara jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung adalah 574.000 kendaraan dan yang keluar Bandung sekitar 400.000 kendaraan. Pemirsa, saat musim liburan Natal dan Tahun Baru, salah satu tempat di Jakarta yang juga diminati masyarakat adalah Planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta. Dan bagaimana suasana terkini di Planetarium Jakarta? Sudah ada Crescencia Kinanti yang akan melaporkannya untuk Anda. Kinanti, silakan dengan laporan Anda. Ya, Windy dan juga pemirsa, Planetarium Taman Ismail Marzuki ini hingga kini masih diserbu oleh para masyarakat setelah selama 13 tahun ini tutup dan dibuka kembali. Hari ini merupakan hari ke-8 setelah dibuka pertama kali pada tanggal 25 Desember kemarin. Dan tampaknya antusias masyarakat ini masih terlihat. Namun untuk situasi saat ini memang sudah tidak ada lagi antrean dari pengunjung seperti pada pagi dan juga sore tadi. Karena memang untuk pertunjukan terakhir pada hari ini sudah berlangsung pada pukul 18.30. Kemudian Windy dan juga pemirsa, untuk pengunjung sendiri tidak hanya pengunjung dari Jakarta saja, melainkan dari kota-kota lain di luar Jakarta. Dan untuk pertunjukan sendiri dalam satu hari ini digelar dalam 4 sesi, di mana untuk satu sesinya ini satu teater ini dapat menampung sebanyak 200 pengunjung. Kemudian Windy dan juga pemirsa, untuk tiket sendiri ini dijual dengan 2 sistem, yakni dengan cara online, 50% yang dijual secara online dan 50% lainnya dijual secara langsung atau Anda bisa membeli langsung secara on the spot. Kemudian Windy dan juga pemirsa, untuk saat ini memang tiket yang dijual secara online ini sudah habis terjual hingga 18 Januari mendatang. Sehingga jika Anda, para pemirsa di rumah yang ingin menyaksikan langsung pertunjukan di Planetarium Taman Ismail Marzuki ini, Anda bisa langsung datang ke Taman Ismail Marzuki untuk membeli atau mengantri secara langsung. Demikian Windy, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Crescencia Kinanti atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, apakah Anda sedang mencari alternatif wisata kuliner lokal hingga mancanegara? Ya, reporter Celia Alexandra dan juru kamera Firdaus akan mengajak Anda menikmati kuliner Bali hingga Asia di Blok M Jakarta. Ya pemirsa, akhir pekan pertama di tahun 2026, suasana liburan masih terasa benar di tempat saya mengabarkan saat ini. Mungkin Anda sudah kembali ke Jakarta, tapi saya mau ajak Anda untuk wisata kuliner di Blok M Square. Nama festivalnya adalah Festival From Asia to Bali. Rupa-rupanya ada beragam makanan khas Bali di sini. Apakah rasanya benar-benar autentik dan akan mengajak saya seperti liburan di Pulau Dewata Bali? Yuk ikuti saya. Kalau ke Bali pasti nggak lupa datang ke Jimbaran. Nah seperti saat ini kalau saya lihat ada seafood bakar Jimbaran, menarik ya. Jadi ini benar-benar ngajakin kita untuk ke Pulau Dewata Bali. Tapi bukan hanya seafood bakar Jimbaran aja. Kalau di belakang saya ini saya juga lihat ada makanan khas Bali lainnya. Yakni ada nasi ayam suwir Bali. Wah.
Kalau saya kalau ke Bali paling suka makan ayam suwir. Tapi di sampingnya tuh ada yang menarik tuh pemirsa, ada twin egg yang rupanya ini lagi rame banget di sini para pengunjung yang datang untuk mengantri untuk beli makanan nasi suwir ayam Bali. Tapi saya pengen tahu kira-kira yang datang ke sini tuh pengen beli apa aja sih? Apa benar berasa banget seperti lagi di Bali? Saya tanyakan ya pemirsa. Halo kakak-kakak. Halo. Aku boleh duduk di samping kalian nggak? Oke, saya mau tanya nih, kira-kira kesini pengen makan apa sih? Aku mau coba siput-siputnya sih, kelihatannya enak gitu. Nah ini kan menarik ya, kalau saya lihat dari tadi tuh ada beberapa makanan khas Bali. Kira-kira udah berasa kayak di Bali belum? Lumayan sih, aura-auranya emang Bali-Bali gitu ya. Kalau yang di samping saya mau tanya, ini udah berasa kayak Bali belum? Kan biasanya ada alunan musiknya, kemudian ada ornamen barong-barongnya gitu. Ya, saya sebelumnya masuk ke sini saya nggak lihat itunya Kak, jadi saya baru sadar, oh ternyata nuansanya Bali ya. Oke. Tapi ini sih maksudnya effortnya bagus lah untuk membuat ini jadi kayak Bali gitu. Oke, rupanya menarik ya, yang datang ke sini pengen banyak nyobain makanan khas Bali, tapi bukan hanya makanan khas Bali saja ternyata pemirsa. Ada beragam makanan-makanan lainnya seperti makanan dari Thailand, makanan Manado, kemudian juga tadi saya lihat ada makanan Japanese yang tadi salah satu pengunjung pengen nyobain juga. Saya kira-kira pengen nyobain makanan apa ya bersama dengan kameramen saya. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Firdaus, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir susulan kembali terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Banjir bandang tak berhenti meski fenomena siklon tropis Senyar telah sirna lebih dari sebulan lalu di wilayah Sumatera. Gelontoran air bah susulan dan peringatan cuaca pun kembali disuarakan BMKG seiring potensi hujan sedang disertai angin kencang yang masih mengintai Sumatera hingga 4 Januari 2026. Kondisi atmosfer tersebut memperparah situasi wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari banjir besar pada akhir November lalu. Pemerintah pun mempercepat pembersihan dan normalisasi sungai serta modifikasi cuaca untuk mengantisipasi potensi banjir susulan sering masih tingginya intensitas hujan di wilayah Sumatera. Langkah antisipasi apa yang harus dilakukan warga agar siap jika terjadi banjir susulan dan sejauh mana upaya pihak terkait dalam mengantisipasi banjir susulan? Ya pemirsa, di tengah masa pemulihan, ancaman banjir bandang dan tanah longsor masih mengintai di 3 provinsi di Sumatera. Lantas langkah antisipasi apa saja yang harus diambil agar bencana tersebut tidak kembali terulang? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Mas Armi Susandi yang merupakan pakar hidrometeorologi dari ITB. Selamat malam Mas Armi. Selamat malam, Terima Mbak kasih Windy. sudah hadir bersama kami. Ya, Terima sehat kasih. selalu. Dan kami juga ingin menyapa sudah hadir Bupati Aceh Timur, Pak Iskandar Usman Alfarlaki. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Windy. Ya, baik. Kami juga ingin menyapa Kapus Datin BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Muhari. Baik. Kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi dan juga cuaca di lokasi. Pak Bupati, boleh diceritakan dengan curah hujan yang cukup tinggi kami dengar di wilayah Bapak ini sampai dengan saat ini, apakah masih ada ancaman ataupun potensi dari banjir? Iya, terima kasih Mbak Windy. Memang sejak kemarin itu ada beberapa
kecamatan di tempat kami yang curah hujannya sangat tinggi, terutama di Kecamatan Birimbayun, Kecamatan Rantau Selamat, dan Kecamatan Pantai Bidari. Curah hujan ini meliputi kawasan-kawasan di daerah pedalaman yang posisi kecamatannya memang lebih tinggi daripada permukaan laut. Kalau ancaman dari genangan air memang itu sudah terjadi. Bahkan di salah satu desa, nama desanya Alu Canang, di Kecamatan Birimbayun, dan juga Alu Tui, Alu Kol di Kecamatan Rantau Selamat juga demikian. Nah, dari pantauan yang kami lakukan, air sungai, debit air sungai yang keruh juga itu naik dari seperti kondisi biasa. Ini diakibatkan hujan yang dimulai pada malam hari hingga dengan pagi hari. Memang untuk kawasan-kawasan pemukiman yang dekat dengan pinggir jalan negara Medan Banda Aceh, curah hujan itu hanya beberapa jam, 1 atau 2 jam, kemudian hujannya berhenti. Nah, sementara di kawasan pedalaman sana, apabila sore dan malam hari itu kerap sekali hujan dengan yang curah yang sangat tinggi. Baik, Pak Bupati, apakah lokasi yang mengalami banjir ini memang kerap kali terjadi bencana tersebut? Ya, lokasi-lokasi ini ada yang memang menjadi langganan banjir sebelumnya. Kalau hujan dia pasti tergenang, tetapi ada beberapa kawasan tidak. Tapi setelah banjir kemarin, itu lokasi yang saya sebutkan yang sebelumnya walau banjir di kawasan tertentu, airnya tidak akan naik. Tapi sekarang ada beberapa kawasan airnya itu tetap naik, tetap menjadi ancaman bagi warga, dan ini membuat warga trauma. Baik, Mas Armi, ini menjadi catatan yang juga sangat menarik. Sesungguhnya bagaimana kondisi atmosfer di wilayah bagian utara Sumatera saat ini? Ya, sebenarnya pada tanggal 1 dan 2 itu 4 kejadian alam terjadi sekaligus. Yang pertama adalah monsun timur laut yang merupakan monsun Asia yang merupakan tanda dari musim hujan. Yang kedua adanya pergerakan angin baratan. Dan kedua-dua ini bertemu dalam suatu daerah konvergensi menyebabkan hujan. Ditambah lagi ada badai Igi. Badai Igi ini sehingga kombinasi 4 ini membuat wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini merupakan daerah yang dihujani terus-menerus. Malah saya hitung sampai 24 jam. Artinya kondisi cuaca yang cukup ekstrim, 24 jam dibasahi di kondisi yang saat ini sudah sangat jenuh sekali tanah kita. Sehingga dengan cara jual tadi, dengan curah hujan sedikit saja, katakan sedikit saja, dia sudah melimpah sampai permukaan. Artinya apa? Yang terjadi adalah aliran permukaan, artinya aliran yang tidak lagi ke tanah tapi di permukaan tanah. Sehingga banjir terjadi di 3 wilayah ini. Baik, ini juga kita tampilkan di layar kaca bagaimana sesungguhnya kondisi atmosfer. Ya, betul. Yang pertama ini adalah monsun Asia Timur, merupakan pertanda aktifnya musim hujan kita. Yang kedua adalah pergerakan dari aktifnya angin baratan. Jadi semua menuju ke arah Sumatera dan Jawa. Yang ketiga adalah mereka bertemu di daerah konvergensi. Dan keempat, kita masih ada pengaruh dari badai siklon Igi. Dan menyebabkan ketiga daerah tadi, keempat-empatnya bertemu dalam suatu tempat sehingga menyebabkan kondisi kita menjadi curah hujan yang terus-menerus. Sehingga kalau saya lihat ini ada beberapa tempat seperti contoh di Sumatera Barat. Curah hujan itu dalam 24 jam itu konstan lebih kurang sekitar 90 mm. Atau sepertiga dari waktu kejadian senyar itu. Ini cukup besar, apalagi kita ketahui limpasan permukaan menjadi hal yang terjadi walaupun sedikit air hujannya. Saya kira ini daerah-daerah, bayangkan itu dia kelihatan sekali tuh, curah hujannya terus-menerus selama lebih kurang 24 jam. Itu bergerak setiap 3 jam, maka menyebabkan kita menjadi daerah yang menjadi daerah genangan. Baik. Pak Abdul Muhari, sudah bisa kami sapa Pak Abdul Muhari, dari data dari BNPB sendiri, titik mana saja yang menjadi perhatian dengan adanya banjir di wilayah di 3 provinsi di Sumatera, Pak Abdul Muhari? Ya, hasil laporan dari lapangan yang kita dapatkan untuk Sumatera Barat itu di Kota Padang dan Kabupaten Agam, dan juga ada beberapa titik yang sudah beberapa kali seperti di Kelok 28 Maninjau dan Batu Busua ya di Sumatera Barat. Kemudian untuk Aceh ini sebenarnya meskipun kita masih atensi di Biren, kemudian Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah.
Tetapi alhamdulillah dalam beberapa hari ini meskipun hujan turun dengan durasi cukup lama, luapan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan bisa segera surut. Kita di lapangan selain melakukan modifikasi cuaca secara sangat intensif, kita juga mengoptimalkan dan mempercepat pekerjaan normalisasi beberapa titik sungai yang saat ini memang kapasitasnya sudah tidak seperti saat sebelum bencana ya. Ada beberapa sungai yang juga alirannya malah sudah berubah sama sekali, berbeda sama sekali dari aliran awal. Dan kita sudah mengidentifikasi beberapa titik-titik yang merupakan sumber luapan air pada kejadian banjir susulan 1 minggu yang lalu, sehingga di sini kita coba percepat upaya pendalaman dan normalisasi sungai. Baik. Beberapa hal kemarin yang akan dilakukan oleh pemerintah sewaktu Bapak Presiden ke Aceh Tamiang, misalkan dari Bapak Menhan menyatakan akan melakukan pendalaman dari hulu naik ke atas, kemudian ada beberapa alat berat juga akan dioptimalkan oleh Kemenko Infrastruktur untuk mempercepat normalisasi sungai dan seterusnya. Jadi sisi pemicunya, sisi cuacanya kita upayakan dengan modifikasi cuaca. Baik. Sedangkan sisi daratnya untuk penampang airnya kita optimalkan dengan normalisasi sungai, Mbak Windy. Baik, Pak Bupati, untuk warga Bapak sendiri yang terdampak dari bencana banjir ini, apakah ini artinya mereka harus kembali mengungsi, Pak Bupati? Diharuskan untuk mengungsi karena memang genangan air yang naik itu masih dalam pantauan. Jadi saya juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan desa untuk terus memantau baik siang maupun malam. Jadi laporannya disampaikan ke saya itu per 3 jam sekali. Ya kita memantau misalnya malam laporannya seperti apa, pagi laporannya seperti apa. Tadi pagi saya menerima laporan lagi dari pihak desa bahwa kondisinya sudah aman dan sudah bisa dikendalikan. Jadi warga juga tidak panik, tidak perlu mengungsi, tetap di rumah masing-masing. Namun setiap adanya curah hujan yang tinggi, kita selalu menginformasikan ke seluruh pihak jajaran desa dan kecamatan untuk menyampaikan laporan kepada kami agar kita memudahkan mengambil tindakan apakah proses evakuasi atau tindakan-tindakan lain untuk penyelamatan warga di desa-desa yang terutama kawasan pedalaman itu. Baik, Pak Sarmi, salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh BNPB adalah modifikasi cuaca. Apakah ini bisa dikategorikan efektif? Iya, saya kira kalau pengalaman saya, modifikasi cuaca jika dilakukan secara bersamaan dalam konteks lebih dari satu pesawat itu akan efektif. Nah, kenapa? Karena kalau satu, kemungkinan besar luas area itu tidak akan bisa dicakup semuanya begitu. Jadi saya sarankan, saya kira TNI sudah turun, gunakan pesawat TNI, kalau perlu 3 pesawat sekaligus terbang. Sehingga wilayah-wilayah yang kita ingin jatuhkan wilayah itu dan tidak ingin jatuhkan wilayah itu akan bisa kita lakukan. Saya kira pengalaman saya begitu. Jadi sebaiknya lakukan jangan satu pesawat, 2 atau 3 sekaligus, itu akan lebih efektif. Dan saya menarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, informasi 3 jam itu sangat betul sekali itu. 3 jam? 3 jam. Kenapa? Karena BMKG pun juga lebih agresif 3 jam sebaiknya. Dan juga lokasinya spesifik. Jangan lagi kecamatan, sebaiknya per desa. Karena saya tahu saat ini masih informasinya masih prediksinya per kecamatan, diperkecil lagi per desa atau kelurahan. Sehingga informasi itu akan lebih memudahkan di mana kita akan mobilisasi dan sebagainya. Sehingga BPBD atau BPBA akan lebih efektif melakukan antisipasi di lapangan. Baik, Pak Muhari, titik mana saja sesungguhnya yang menjadi prioritas kewaspadaan dari BNPB nanti dijawab usai jeda ya Pak Muhari. Kami masih akan kembali pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami, Pak Muhari. Kita lanjutkan dialog kami dan pertanyaan saya sebelumnya. Titik mana saja ataupun wilayah mana saja yang menjadi prioritas kewaspadaan dari BNPB, Pak Muhari?
Kalau untuk daerah yang terdampak bencana di Sumatera, ini kita melihat kejadian 1 minggu yang lalu itu Biren, Aceh Timur tentu saja, Aceh Tamiang, dan Aceh Tengah. Sedangkan di Sumatera Utara itu daerah Tapanuli Utara dan Tengah. Titik khususnya lagi ada di Garoga, ini jembatan yang juga ada jembatan Beli yang sudah selesai, tapi juga ada beberapa titik jembatan yang saat ini masih jembatan kayu sementara dibuat untuk menghubungkan akses jalan di dalam satu kabupaten. Kemudian di Sumatera Barat itu di Maninjau dan Batu Busua. Selain itu sebenarnya kesiapsiagaan kita juga tidak terbatas hanya di kawasan terdampak ini saja, Mbak Windy. Ada beberapa titik yang saat ini juga sedang kita pantau, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat di Bima khususnya menghadapi periode puncak hujan pasca Nataru ini. Ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah, kita sudah apelkan, kita rakor kesiapsiagaan di tanggal 29 Desember kemarin, dan sudah kita himbau supaya pemerintah daerah yang merasa daerah-daerahnya ini ada frekuensi kejadian berulang yang selalu terjadi, maka kita tentu paham bahwa di awal tahun ini anggaran di daerah itu belum operasional. Sehingga kita harapkan pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa langsung mengintervensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi kedaruratan. Nah, hal seperti ini sudah kita sampaikan. Tadi juga saya ingin menjawab komentar Pak Army tentang OMC. Sejak tanggal 12 Desember itu kita mengerahkan 9 pesawat. 3 di setiap provinsi, jadi 3 di Aceh, 3 di Sumatera Utara, dan 3 di Sumatera Barat. Ini mungkin operasi modifikasi cuaca yang paling besar yang pernah kita lakukan sepanjang sejarah modifikasi cuaca di Indonesia. Dalam satu kali waktu kita mengerahkan 9 armada. Dan ini juga bekerja tidak kurang dari 18 jam sehari. Dan kita juga sudah menyiapkan optimalisasi sekiranya nanti dalam periode puncak musim hujan biasanya ada beberapa provinsi di Indonesia di tengah Januari hingga akhir Februari. Ini juga kita akan coba optimalkan untuk bisa operasi 24 jam sebagaimana dulu pernah kita lakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi ini semua kita optimalkan supaya mengurangi potensi bencana susulan ini. Sampai dengan saat ini, Pak Muhari, adakah operasi penyelamatan darurat yang diturunkan oleh BNPB? Penyelamatan darurat maksudnya? Untuk kondisi dengan kondisi banjir yang melanda di sejumlah wilayah, apa saja yang dilakukan untuk melakukan evakuasi? Untuk banjir dan longsor susulan ini alhamdulillah dari laporan yang kita terima hingga saat ini dampaknya tidak signifikan. Tadi juga disampaikan oleh Bupati Aceh Timur, memang ketika hujan intensitas tinggi atau intensitas sedang dalam durasi yang lama ini karena luas penampang dan kapasitas tampung dari sungai-sungai saat ini itu menjadi sangat tidak optimal, sehingga sebenarnya intensitas curah hujan yang pada saat sebelum kejadian bencana itu tidak menyebabkan banjir, saat ini intensitas hujan sedang kalau dia terjadi dalam waktu di atas 3 jam itu pasti akan menyebabkan luapan sungai karena tampungannya saat ini itu sangat-sangat minimal. Nah, tetapi alhamdulillahnya ini sampai saat ini dengan optimalisasi modifikasi cuaca juga dan normalisasi sungai yang kita lakukan, dampak yang ditimbulkan dari luapan air dan longsor susulan misalkan di Maninjau ini meskipun tentu saja ada timbunan baru, tetapi dampaknya untuk menjiwa maupun kerusakan itu tidak terlalu signifikan dan saat ini masih terkendali oleh tim di lapangan. Ini yang terus kita upayakan supaya masyarakat di daerah terdampak itu terus bisa waspada, dan tentu saja tim kita selalu ada di lapangan supaya mencegah paling tidak ada korban jiwa tambahan ketika bencana susulan ini terjadi. Baik,
Pak Bupati, mengingat saat ini curah hujan yang cukup tinggi, apa saja bentuk penanganan yang dilakukan oleh daerah setempat? Iya, untuk sementara waktu kami melakukan membersihkan saluran-saluran yang mepet, termasuk juga kita memindahkan lumpur di atas badan jalan, kayu-kayu yang dibawa akibat banjir bandang. Namun beberapa lokasi yang sudah coba kita bersihkan itu kembali terjadi longsor. Misalnya di ruas jalan provinsi, ruas jalan Perlak Lokop, tepatnya di Gunung Mancang. Itu alat berat sudah pernah kita turunkan ke sana. Terpaksa saat curah hujan tinggi, longsor terjadi lagi, alat berat kita harus datangkan lagi. Jadi di sini di lapangan itu kita bekerja berulang. Jadi kasus yang sama, kita kerja yang sama. Jadi ini akan menguras energi yang sangat luar biasa, termasuk juga menguras anggaran yang luar biasa. Baik. Karena pekerjaan yang itu kita ulang di tempat yang sama. Nah, harus ada kegiatan konstruksi yang permanen. Tentu apabila dilakukan ini harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Nah, dalam hal inilah pemerintah daerah tentu tidak sanggup dengan kemampuan keuangan yang ada, harus ditopang, harus disokong oleh pemerintah pusat, baik itu melalui BNPB maupun lembaga-lembaga kementerian lainnya. Misalnya, tadi dalam rapat, saya hari Sabtu juga buat rapat meski hari libur. Saya panggil semua camat, saya panggil juga perwakilan BNPB yang ada di Aceh Timur, kita untuk membahas persoalan finalisasi data terkait dengan Huntara dan Huntap, termasuk dana tunggu hunian. Nah, karena ini harus dipercepat menjelang bulan puasa di Aceh. Bulan puasa di Aceh merupakan bulan yang sangat sakral. Kita sangat prihatin sekali dengan kondisi warga yang masih tinggal di gubuk-gubuk atau di tenda-tenda darurat. Apalagi saat musim hujan, tengah malam, apalagi nanti hendak mereka makan sahur, tetapi semua bahan makanannya basah akibat tempias hujan. Ya, karena tenda kan kita bisa maklumi, tidak mungkin akan menahan angin dan hujan yang begitu kencang. Nah, dalam hal ini, pusat harus segera merealisasi apa yang disampaikan di Jakarta. Misalnya, ada penyampaian dalam konferensi pers, atau penyampaian yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas kabinet. Nah, jembatan-jembatan yang daerah terdampak itu ditangani oleh Departemen Pertahanan misalnya. Nah, bagaimana petunjuk teknisnya daerah ini bisa mengajukan sehingga ini bisa dikerjakan oleh teman-teman dari Departemen Pertahanan. Kemudian apa saja domain yang dilakukan oleh BNPB, ya, yang kewenangannya BNPB apa, ya, sehingga ada pembagian job description antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sehingga ini akan berbarengan, sehingga pekerjaan di lapangan ini akan mudah, semuanya cepat selesai, dan Aceh bisa cepat bangkit kembali. Baik, Mas Armi, jika kita lihat bagaimana cuaca ataupun prediksi curah hujan ke depannya ini seperti apa? Iya, sementara kita masih ada dua pengaruh. Satu adalah siklon Iggy atau badai tropis Iggy, yang kedua adalah ekor dari bibit siklon yang ada di Indonesia, khususnya Samudra India. Dua ini masih mempengaruhi Indonesia dalam waktu ke depan. Jadi katakanlah dalam besok hari diperkirakan badai siklon akan hilang Iggy, tetapi kita masih ada bibit siklon baru yang akan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Saya kira dalam waktu mendatang akan ada beberapa hujan, walaupun tidak selebat dalam tanggal 1, tanggal 2 kemarin. Tapi ini cukup. Tapi ingat, kita masih memasuki musim hujan. Musim hujan kita masih sampai Februari, kata BMKG. Artinya apa? Kita masih punya potensi. Jika ada bibit siklon baru atau atau ada siklon itu sendiri, maka potensi banjir kita akan mungkin terjadi. Saya kira upaya-upaya tadi disampaikan oleh Pak Muhari, perlu ada yang pemerintah daerah melakukan kajian cepat, di mana potensi banjir akan terjadi. Bagaimana mengurangi potensi banjir tadi, saya kira itu paling penting sekali. Dan saya lihat tadi Pak Bupati Aceh cukup sangat cerdas membuat suatu hal-hal yang bisa efektif mengurangi potensi banjir di daerahnya. Artinya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mitigasi tersebut. Harus apa begitu, saja? Betul, ya saya kira yang pertama kita harus dapatkan informasi yang sangat agresif dari BMKG tentang prediksi banjir, setidaknya 5 hari sebelum kejadian. Baik. Karena biasanya 2 minggu itu sudah ada informasinya. Tapi 5 hari itu sudah pasti. Nah kemudian 5 hari informasi yang akan terjadi kita gunakan sebagai kontingensi, perencanaan. Di mana PU, di mana BNPB, di mana BNPB, kemudian BPBD dan sebagainya.
dan semua siap untuk itu. Sehingga 5 hari cukup menurut saya untuk bisa menyiapkan segala hal. Sehingga kita bisa mengurangi risiko. Karena apalagi kita jangan sampai terdadak informasinya. Apalagi biasanya banjir itu datangnya biasanya sore atau malam hari. Baik. Nah, sehingga kita bisa mengurangi informasi ini karena 5 hari sebelumnya kita sudah tahu, kita sudah siap. Baik. Apalagi tadi saya lihat anggaran kita cukup besar, dorongan dari Presiden cukup baik sekali, sehingga kita harus benar-benar kerja di lapangan kita tingkatkan. Baik. Dan saya kira ini kerjasama dari semua pihak menjadi sangat positif untuk bisa mengurangi potensi kerugian. Ya, baik Pak Muhari, apakah langkah-langkah tersebut juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana? Pak Muhari ditahan, jawabannya nanti kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Muhari. Di tengah kondisi cuaca yang memang hujannya ini cukup tinggi, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh BNPB sebagai mitigasi dan juga antisipasi bencana besar ke depannya, Pak Muhari? Ya, memang tantangan kita saat ini, bencana ini terjadi persis di puncak musim hujan ya, sehingga operasi pemulihan, kemudian tidak hanya operasi pemulihan sebenarnya, tidak hanya operasi perbaikan jalan dan jembatan, tetapi operasi untuk distribusi logistik via udara pun itu sangat tergantung pada kondisi cuaca. Heli kita tentu saja tidak bisa leluasa kalau misalkan headwind-nya turun terlalu rendah, kita tidak bisa melewati daerah Takengon atau daerah Benar Meriah yang merupakan kontur ketinggian misalkan. Dan tantangannya memang ketika kami melakukan modifikasi cuaca misalkan untuk meminimalkan intensitas hujan yang turun, ini kan sebenarnya sama saja kita mencoba mentiadakan hujan di puncak musim hujan gitu. Ini sebenarnya kan sudah cukup melawan alam mungkin ya, tetapi itulah yang kita lakukan dan tentu saja batasan-batasannya ada muncul kemudian. Meskipun kita menggunakan armada 9 pesawat di 3 provinsi ini misalkan, dan waktu operasi sorti penerbangan lebih dari 18 jam, tetap ada beberapa hari dalam hampir 1,5 bulan kita operasi, saya menghitungnya sudah hampir 5 minggu kita melakukan operasi modifikasi cuaca, dan hasil analisis kita sementara bersama BMKG, hari tanpa hujannya dibanding hari dengan hujannya dalam 5 minggu ini itu bisa 80-20%. 80 itu tanpa hujannya, 20% dengan hujannya. Sayangnya memang yang 20% ini seperti tadi saya sampaikan, kapasitas tampung saluran-saluran air kita saat ini yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini belum kembali optimal seperti sebelum terjadi bencana, karena kita tahu tebal lumpurnya saja itu yang jangankan di dalam sungai, yang di daratnya saja itu bisa sampai 3 meter. Nah, hal seperti ini yang kemudian memang effortnya menjadi lebih berat, tetapi tentu saja ini yang harus kita lakukan. Saya tadi mencatat beberapa hal dari Pak Bupati Aceh Timur, dan tentu saja ini akan saya sampaikan langsung ke Kepala BNPB, karena kita selalu mencatat informasi kebutuhan mendesak dari pemerintah daerah dan akan kita langsung koordinasikan dalam waktu seoptimal mungkin supaya ini bisa segera direalisasikan. Dan yang pasti tentu saja kalau arahan Bapak Presiden sudah disampaikan, ini pasti semua pembantu beliau akan mensegerakan dan mengoptimalkan serta melakukan percepatan untuk langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, Mbak Windy. Baik, Pak Muhari. Pak Bupati, selain juga dengan melakukan berbagai langkah untuk melindungi masyarakat dari cuaca ekstrim ini, adakah himbauan yang diberikan kepada masyarakat khususnya yang berada di zona rawan? Ya, saya sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan dengan para kepala desa agar dihimbau masyarakat agar tanggap bencana. Ya, tanggap bencana artinya begini, kalaupun ada sesuatu yang janggal
pada perubahan alam atau lingkungan mereka untuk secepat mungkin diberitahukan kepada kepala desa, kepada tokoh masyarakat di sana agar bisa disampaikan ke kecamatan dan diteruskan ke kami. Nah, bahkan saya dalam situasi seperti ini, saat ini sedang membangun repeater radio HT, handy talkie, dan saya bagi itu kepada kepala desa dan pihak camat untuk memudahkan komunikasi. Misalnya tadi saya baru mendapatkan informasi langsung dari lapangan melalui radio dan disampaikan ke saya ada warga kami itu yang digigit buaya. Jadi karena dia berada di pinggir sungai, digigit buaya dan sampai sekarang belum ditemukan. Jadi secepat mungkin saya kirimkan bantuan dari BPBD speedboat untuk melakukan proses pencarian di lapangan. Nah, hal-hal seperti ini yang coba saya berkreasi di lapangan demi kebaikan kita bersama. Nah, teman-teman di BNPB tentu butuh dukungan juga kepada pemerintah daerah ya untuk membaca, mengolah data yang masuk dari daerah, kemudian disalurkan apa-apa saja kebutuhan kami di daerah. Misalnya di daerah kami ini sembari menunggu Huntara, kita masih membutuhkan tenda keluarga 4x4 yang memang tidak cukup sama sekali. Itu sangat kami butuhkan. Ya, kemudian kita membutuhkan termasuk armada double cabin untuk memudahkan personil melakukan kegiatan di lapangan. Itu yang 4x4 yang double gardang. Karena yang satu gardang tidak bisa masuk. Masih ada jalan-jalan yang berlumpur. Kemudian trail kemarin sudah kami terima 3 unit. Kalaupun ada tambahan lagi, itu sangat kami berkenan untuk menerimanya. Termasuk ambulan, Mbak Windy. Ambulan termasuk saya sudah sampaikan kepada Bapak Menkes, bahwa ambulan kami terendam, kita tidak bisa melakukan proses evakuasi warga yang meninggal, yang sakit, termasuk rujukan dari rumah sakit kecamatan ke rumah sakit kabupaten, dari kabupaten misalnya ke rumah sakit provinsi. Minimal kita membutuhkan ambulan 10 unit, itu yang jenis ambulan yang jenis Hilux yang tinggi, dan itu harus 2 gerdang juga. Tidak bisa di sini ambulan yang jenis AVV atau yang rendah, karena dia pasti akan macet, akan terpacak saat masuk ke daerah-daerah pedalaman. Begitu, Mbak Windy. Baik, ini artinya masih ada tumpukan lumpuran dan juga banjir yang terjadi di sejumlah titik. Mas Armi, berdasarkan catatan Anda, berdasarkan prediksi ke depannya ini, apa saja bencana yang menjadi ancaman untuk wilayah di utara Sumatera ini? Ya, kita ketahui 3 provinsi Sumatera ini, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera ini ada wilayah yang kita tidak mengenal namanya musim kemarau. Baik. Itu yang pertama dulu. Artinya apa? Dia basah terus. Yang kedua, adanya siklon ini ataupun bibit siklon ini membuat daerah tadi menjadi sangat rentan. Artinya kajian kita di masa mendatang mesti kita ganti, kita revisi. Artinya apa? Kita menjadi tidak, antisipasinya tidak biasa-biasa saja. Hal-hal yang lebih sifatnya radikal, sifatnya lebih progresif lagi, sehingga bencana ini bisa kita kurangi dampaknya. Saya kira di masa mendatang, khususnya wilayah ini, khususnya 3 provinsi ini, dan juga sudah pernyataan Kepala BNPB, hidrometeorologi adalah bencana yang paling besar di Indonesia, apalagi di wilayah yang 3 provinsi ini. Saya kira di masa mendatang, memang kita punya tsunami, tetapi tetap hidrometeorologi ini paling besar. Baik. Sehingga upaya-upayanya kita fokuskan untuk mengatasi bencana hidrometeorologi. Apakah perlu ada koordinasi dengan lembaga lainnya ataupun kementerian lainnya? Sangat perlu. Saya kira yang pertama adalah ada BMKG, kemudian ada PU, kemudian ATR, kemudian Bapeda, kemudian tentunya BNPB sendiri. Saya kira lembaga-lembaga ini harus duduk bersama dan ditambah kampus, sehingga bisa merancang suatu kajian risiko bencana yang baru. Kenapa? Karena bencananya baru. Karena selama ini kita punya bencana yang biasa saja. Kita belum mengenal namanya bibit siklon, apalagi badai tropis, apalagi siklon tropis. Nah, sekarang dengan adanya badai ini, kombinasi malah dalam satu waktu yang bersamaan, maka kajian risiko bencana kita akan berbeda. Sehingga perencanaan pembangunan pun akan berbeda. Sehingga tata ruang pun, tata lampu juga akan perlu menyesuaikan yang baru. Saya kira PR kita adalah besar sekali. Kita tidak ingin bersiko rugi besar, sementara kita tidak siap dari awal. Saya kira itu PR-nya, Pak Windy. Baik. Pak Bupati, apa yang menjadi perhatian khusus yang mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kondisi cuaca ekstrim saat ini? Ya, pertama yang menjadi perhatian khusus kita dalam kondisi cuaca seperti ini, stok logistik tidak boleh putus. Baik. Ya, selain warga kita masih berada di kamp pengungsian, kemudian kita bisa memasok secara berkala untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Dikarenakan sampai dengan saat ini masih ada warga kita yang belum menuju ke kehidupan normal. Kita masih masuk fase transisi menuju era pemulihan. Tapi kita ketika masuk transisi era pemulihan ini,
ya curah hujan masih terus datang, ancaman bencana susulan juga masih menghantui masyarakat kita. Nah, kedua, dorongan dan dukungan alat berat ya untuk kita turunkan ke lapangan di lokasi-lokasi yang memang rawan, tanah longsor, kemudian jalan putus. Selanjutnya adalah dukungan perbaikan jembatan dan pembangunan jembatan. Ini yang akan memudahkan warga kita, termasuk apabila jembatan sudah siap untuk kita bangun, itu aktivitas perekonomian akan secara silih berganti, pelan-pelan dia akan merangkak kembali. Ya, kalau tidak, ketika ekonomi masyarakat down, pemerintah harus mengendalikan semuanya, termasuk memastikan mereka tidak lapar, memastikan mereka mendapatkan tempat yang layak, kemudian sandang pangan juga harus dipikirkan. Nah, ke depan kita juga butuh bagaimana anak-anak bisa bersekolah. Tanggal 5 mereka sudah sekolah. Kita perlu tenda-tenda darurat agar proses belajar mengajar ini bisa segera kita lakukan. Kita butuh buku tulis, alat tulis, tas, kemudian pakaian sekolah, kemudian sepatu sekolah anak-anak yang harus segera kami distribusikan. Itu belum lagi bicara bagaimana mereka butuh alat memasak, alat dapur bagi mereka yang memang sama sekali sudah di bawah banjir. Dan perekonomian juga belum begitu menggembirakan ketika semua infrastruktur belum bisa kita perbaiki. Baik. Pak Muhari, boleh langsung ditanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati dan juga langkah-langkah BNPB dalam jangka panjang seperti apa? Saya mencatat tadi beberapa kebutuhan mendesak dari Pak Bupati, ya, tenda keluarga 4x4 dan tenda peleton untuk dukungan darurat kalau ruang-ruang sekolah masih ada yang belum dibersihkan. Ini bisa kita turunkan segera. Saya akan koordinasi dengan tim kita yang di Aceh Timur dan juga di posko logistik Lanu Iskandar Muda. Kemudian tadi juga ada kebutuhan mobil rescue 4x4 dan ambulan. Untuk ambulan mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kemkes dan PMI untuk bisa melihat mungkin berapa unit yang bisa didorong ke Aceh Timur. Tetapi untuk mobil rescue yang akan menjangkau titik-titik daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau oleh kendaraan single gardan, ini juga akan kita sampaikan ke Kepala BNPB. Kemudian untuk dukungan untuk mulai sekolah yang akan segera di Senin depan, lusa. Hari Kamis yang lalu kita juga melakukan konferensi pers dengan Pak Mendikdasmen dan beliau besok akan ke Aceh dan hari Senin akan secara mungkin untuk menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur pendidikan di awal semester genap ini, beliau akan ke Aceh dan membuka dalam tanda kutip proses pembelajaran kembali di Aceh. Ada beberapa data yang juga beliau sampaikan dan dukungan baik itu alat tulis dan seterusnya juga akan didukung oleh Mendikdasmen. Jadi pada prinsipnya Mbak Windy, semua kementerian lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BNPB, BMKG, dan kementerian lain, ini kita memang mengoptimalkan seluruh resoursi sumber daya kita yang ada untuk sesuai fungsi dan tugas kita masing-masing bisa mengoptimalkan dukungan ke Aceh. Tentu saja BNPB dalam hal ini sebagai fungsi koordinator pada saat dan fungsi komando pada saat tanggap darurat, kita akan meneruskan dan mengoptimalkan supaya kebutuhan-kebutuhan mendesak dari daerah ini bisa segera kita tindak lanjuti dan kita sediakan untuk segera didorong secepat mungkin. Baik. Untuk jangka pendek, DTH akan kita upayakan dari 3 provinsi. Sebenarnya untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu persentase pencairan DTH dari jumlah yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah itu sudah sampai di 57%. Aceh memang kita mulai baru 2 hari yang lalu dan itu yang paling tinggi itu pencairan DTH ini ada di Gayo Lues. Memang secara total dari sekitar 11.000 KK yang diusulkan ini baru sekitar 8% pencairannya. Ini kita harapkan di minggu depan akan kita percepat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati supaya hak-hak mereka yang tidak dihuntara itu bisa segera kita tuntaskan. Jangka menengah ini jelas bukan jangka pendek,
ada dua hal sebenarnya yang menjadi kunci pemulihan roda ekonomi. Pertama, akses jalan, tadi disampaikan Bupati, akses jalan dan jembatan. Kedua, listrik, energi. Sebenarnya kalau misalkan jalan dan jembatan ini sudah bisa terhubung, otomatis BBM, LPG bisa masuk, dan ini masyarakat sudah bisa masak, warung sudah bisa buka, dan ini kalau listrik bisa segera kita percepat, maka aktivitas ekonomi masyarakat akan segera berputar. Ini akan kita kejar dalam 2 minggu pertama di Januari ini. Baik, Pak Muhari. Mas Armi, pesan utama apa yang mungkin bisa disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, Mas Armi? Ya, yang pertama kita lihat saat ini semua lelah, masyarakat lelah, pengungsi lelah. Dan saya kira saya lihat semangat daripada pelaksana pemerintah ini, tentara, polisi kita, dan juga BNPB, dan saya lihat bupatinya juga semangat sekali. Saya kira itu salah satu titik cerah buat kita. Ternyata semua bekerja, dan tentunya siap kelelahan tadi itu yang ternyata akan lebih besar pada saat ada bencana baru. Karena kita berasa kurang awas pada soal hal baru. Kita merasa sudah ini akan bencana saja. Nah, tetapi itulah saya kira pelaksana pemerintah ini tetap harus lebih semangat terus sehingga masyarakat kita benar-benar kita layani dan bisa beraktivitas seperti semula. Sehingga ekonomi bisa bergerak, sehingga masyarakat bisa sekolah kembali anak-anak kita, sehingga semua akan bergulir pada waktunya akan bisa lebih kembali normal. Iya, pemulihan dilakukan dan juga bersamaan dengan itu dilakukannya antisipasi terhadap cuaca ekstrim. Betul. Terima kasih Mas Armi, terima kasih Pak Muhari, terima kasih pula Pak Bupati, Pak Iskandar waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir. Pemirsa, awal tahun 2026 wajah penegakan hukum di Indonesia resmi bertransformasi melalui implementasi penuh Undang-Undang Nomor Awal tahun 2026, wajah penegakan hukum di Indonesia resmi bertransformasi melalui implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu poin revolusioner yang menjadi sorotan adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menjelaskan bahwa pidana kerja sosial tersebut akan berlaku mulai 2 Januari 2026, yakni tepat 3 tahun setelah KUHP baru tersebut diundangkan. Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru 2 Januari, nanti hasil koordinasi para kalapas Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif dan tempat dan jenis pekerjaan yang biasa. Namun masih muncul pertanyaan dan keraguan mengenai sistem hukum pidana yang baru. Apakah akan menjadikan pemidanaan lebih baik atau sebaliknya, khususnya dalam alternatif pemidanaan berbentuk pidana kerja sosial? Kita akan langsung membahas ya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda, di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Marwar Siahaan, Hakim MK tahun 2003-2008. Selamat malam Pak Marwar. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah, kalau sehatnya ini sangat sehat gitu. Sangat sehat. Amin, Alhamdulillah. amin. Di sebelah Pak Marwarar juga kami hadirkan Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana UI. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vena. Mas Aristo sehat? Sehat. Oke. Selamat tahun baru. Semua sehat ya, selamat tahun Iya, baru. sehat. Baik, saya awali terlebih dahulu ke Pak Marwarar. Pak, Anda kan pernah menjadi Hakim MK. Bagaimana kemudian Anda melihat perubahan wajah baru penegakan hukum di Indonesia dengan hadirnya opsi pidana kerja sosial dalam KUHP baru? Ya, jadi kalau boleh pertama-tama kita katakan ini adalah sesuatu hal yang sangat drastis lah ya, dan tampaknya idealistis dalam sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila yang menyatakan itu dalam soal kemanusiaan yang adil dan beradab, itu merupakan suatu turunan dari suatu idealisme yang ada di dalam Pancasila itu. Tetapi kalau di dalam
mencoba merenung ke depannya dalam pelaksanaannya, maka kita akan melihat dengan gamang bahwa hukuman pekerjaan sosial itu adalah hukuman pokok ya. Hukuman pokok, jadi dia bukanlah suatu tambahan begitu, tetapi di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang akan dijatuhkannya hukuman pekerjaan sosial ini, menurut saya masih banyak keraguan, meskipun ada syarat-syarat disebutkan bahwa dia ancaman pidana yang ada dalam pasal yang dilanggar kurang dari 5 tahun, kemudian berapa itu yang dijatuhkan pidananya lebih ringan, maka tetapi juga orang selalu akan mencurigai apa kesiapan juga dari pelaksana, misalnya apakah hakim sudah pernah diskusi betulan dengan pemasyarakatan tentang hasil apa dasar untuk menetapkan kerja sosial itu, dengan apa yang dikatakan penelitian kemasyarakatan yang biasanya juga di zaman KUHP itu sangat kita butuhkan dalam penjatuhan pidana penelitian pidana tertentu. Tetapi saya melihat juga adanya kecenderungan misalnya bahwa mencurigai putusan-putusan hakim dalam soal yang ringan, dan terutama karena pidana kerja sosial ini adalah pidana yang dikatakan pokok, maka boleh pertanyaan yang belum jelas bagi saya, nanti akan dijelaskan ini Pangaribuan, apakah dalam hal itu boleh dia merupakan pidana satu-satunya atau dia hanya ada tambahan dari satu pidana pokok, misalnya di penjara dikatakan kurang dari 6 bulan dan kita tentukan dia tambahannya pekerjaan sosial kan. Nah itu di samping bahwa pekerjaan sosial ini juga dikatakan harus sesuai dengan backgroundnya, pendidikannya, latar belakang dan lain sebagainya, menjadi pertanyaan. Di dalam hal itu dia tidak mempermalukan. Maka menurut saya ini adalah sesuatu yang benar-benar harus ada dari background seorang terpidana, dan dia mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang bisa disumbangkan. Tetapi jelasnya saya belum bisa melihat ini bagaimana pandangan untuk menentukan kerja sosial tanpa satu kecurigaan. Apakah itu boleh alternatif dia sendirian atau tidak? Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Aristo. Sebetulnya kategorinya seperti apa untuk kemudian mendapatkan opsi pidana kerja sosial ini? Kalau bicara kategori ya kan sudah jelas dalam undang-undang ya, pasal 85. Pertama itu di bawah 5 tahun. Yang kedua, ketika hakim ingin menjatuhkan hukuman 6 bulan, maka dia bisa merubah ya, putusan pidana penjaranya itu menjadi kerja sosial. Itu teknisnya. Tapi begini, kerja sosial itu tadi Pak Marwarar menarik ya, mengatakan ini hukum yang lebih humanis begitu ya kira-kira ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya di mana-mana kerja sosial ini komparasinya banyak ya. Malaysia juga sudah, Singapura, ya, Eropa dan Amerika. Dia itu lahir dari necesitas atau dari kebutuhan. Apa maksudnya dari kebutuhan? Karena ya, terjadi overcrowding prison. Ya. Jadi penjara yang ramai sekali sehingga negara harus membiayai. Misalnya kita ini membiayai untuk penjara itu fasilitasnya dari biaya makan dan lain-lain sampai penjaganya itu sekitar 100 triliun per tahun. Nah inilah necesitas yang mau dipotong. Ya, dengan cara apa? Ya sudahlah, kalau hukumannya itu nggak berat-berat amat, kalau tindak pidananya itu nggak berat-berat amat, nggak usahlah kita kirim ke penjara. Karena akan lebih banyak harmnya, lebih banyak persoalan nanti yang muncul. Nah misalnya tindak pidana apa dalam KUHP baru ini yang bisa kerja sosial? Misalnya pencurian ringan, kemudian penyebaran ideologi Marxisme-Leninisme, penganiayaan ringan, itu yang bisa. Jadi negara mengatakan bahwa nggak ada gunanya nih saya proses tindakan-tindakan seperti ini di penjara karena akan lebih banyak problemnya nanti. Oleh karena itu diberikan alternatif ya bagi hakim untuk memutuskan kerja sosial. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dan ini lahir dari suatu necesitas. Nah yang kedua, saya juga tertarik juga dengan Pak Marwarar tadi mengatakan bahwa bagaimana nanti implementasinya, ya, bagaimana nanti pengawasannya. Nah ini memang suatu pertanyaan, memang pertanyaan besarnya tadi kalau saya tangkap, sebagai konsep itu baik, tapi apakah Indonesia dalam tanda petik sudah cukup umur untuk mempraktekkan itu? Apa maksudnya cukup umur? Tadi Pak Marwarar mengatakan nanti hakim dicurigai lagi, nanti ini menjadi bancakan misalnya, menjadi alat negosiasi.
Itu yang pertama. Yang kedua memang soal pengawasannya. Karena kerja sosial ini ada rentang waktunya. Dikatakan 6 bulan, bervariasi jamnya 8 sampai 240 jam. Dikatakan itu bekerja di misalnya di panti lansia, panti sosial, rumah ibadah. Nah, siapa yang akan menjalankan sistem itu? Memang betul Bapak sudah punya kewenangan, tapi nanti sistem absennya dan lain-lain ini kan yang akan menjadi rawan negosiasi. Yang kedua. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah fenomena net widening. Net widening itu artinya jalannya semakin besar. Apa maksudnya? Gini, KUHP baru ini, ya, pasal kejahatannya itu lebih banyak daripada KUHP lama. Ada pasal-pasal yang muncul yang tidak ada di KUHP lama. Misalnya apa? Pasal tentang penyebaran ideologi Marxisme-Leninisme. Kemudian pasal tentang penghinaan presiden, wakil presiden dan lembaga negara. Mungkin itu pasal yang sudah dihapus, mungkin di zamannya Pak Marwarar menjadi hakim MK. Dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Kemudian pasal kohabitasi, kemudian living law atau hukum adat. Artinya pintu masuk pemidanaan ini menjadi lebih besar. Ya, pintu masuknya. Saya mau katakan kalau tadi necesitas itu untuk mengurangi prison overcrowding atau kapasitas lapas yang nggak muat tadi, tapi kok pintu masuk untuk memidanakan orang tuh diperbesar. Itu yang pertama. Memang betul pintu keluarnya itu diperbanyak juga. Salah satunya adalah dengan sanksi kerja sosial. Tetapi apakah pintu masuk diperbesar, pintu keluar diperbesar, ini dapat mengurangi prison overcrowding tadi? Apakah mengadres satu problem yang lahir dari necesitas itu? Itu sebenarnya poinnya. Tapi sebagai konsep kerja sosial tidak ada problem ya, sebagai konsep, karena tadi saya katakan itu necesitas, tapi sebagai pelaksanaannya, nah ini yang mesti kita awasi lah ya, mesti kita lihat bagaimana nanti implementasinya. Gitu, Mbak Pak Marwarar, dari pengalaman Anda ketika menjadi hakim MK tentunya, apakah pernah ada begitu kasus yang sekiranya ini lebih cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan non penjara, atau mungkin di era sekarang dengan opsi pidana kerja sosial? Ditahan nanti Pak Marwarar, kami akan lanjutkan diskusinya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Marwarar tadi. Ketika Anda menjadi hakim, dari pengalaman Anda tentunya, pernahkah menangani perkara yang sekiranya lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan non penjara atau seperti saat ini opsi pidana kerja sosial? Ya, sebenarnya itu sangat betul itu. Bahkan banyak orang yang tidak harus dihukum itu, tetapi karena sudah ditahan duluan, hakim sebagai hakim kita harus mempertanggungjawabkan keberadaan dia di penjara. Jadi kadang-kadang kita terpaksa menghukum dia, tetapi misalnya sampai batas tanggal penahanan. Dan itu pengalaman itu sekarang terjadi. Banyak orang tidak perlu harus ditahan lebih dahulu, karena menurut saya pasal 31 KUHP dalam soal tahanan, penangguhan, penahanan dan jaminan orang dan uang, sekarang tidak ada yang berani untuk melaksanakan itu. Sehingga orang kalau sudah ditangkap di penyidik, ya sudah, silakan aja mau mati mau apa. Tetapi beban yang disebutkan tadi oleh Pak Pangaribuan ini tentang tanggung jawab menghidupinya dalam biaya makanan, konsumsi di penjara, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa beban yang sebenarnya bisa kita tangguhkan dulu. Apakah benar harus langsung di penjara? Pengalaman saya itu saya katakan kita harus mempertanggungjawabkan dia sudah berada di penjara sehingga terpaksa kita hukum meskipun sebenarnya tidak harus dihukum. Nah, inilah beban-beban yang menurut saya sebenarnya harus waspada kita melihat penyebab-penyebab, terutama keluhan beban biaya di penjara itu. Tetapi lebih daripada itu, konsistensi kita juga harus dipelihara betul. Karena kalau kita melihat bahwa KUHP yang baru ini dikatakan sangat idealismenya tinggi dalam soal kemanusiaan, sehingga tidak ada hukuman mati ya. Tidak ada lagi hukuman mati. Tetapi sekarang seruan orang, harus ada hukuman mati untuk para koruptor, yang menurut saya
Tidak penting kalau saya ya, tidak penting dia mati atau hidup itu, tetapi semua hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus bisa ditarik. Nah, itu yang tidak terjadi sekarang menurut saya. Jadi saya melihatnya begitu. Tetapi soal kesulitan dalam soal ini, pelaksanaan hukuman kerja sosial, pengalaman saya sebagai hakim pengawas pengamat dulu ketika di KUHAP itu, kita sangat sulit memperoleh data-data tentang seorang terpidana, meskipun kita boleh leluasa masuk di pemasyarakatan, tetapi tidak terbuka juga itu semua. Oleh karena itu saya memprediksi bahwa dalam soal pelaporan juga dari apa yang dikatakan peneliti kemasyarakatan yang dimiliki pemasyarakatan untuk bisa memberikan background atau dasar daripada hukuman kerja sosial secara memadai, saya agak khawatir itu dengan semua. Mas Aristo, apa yang dikatakan Pak Muarar tadi ini sulit untuk kemudian mendapatkan datanya di zamannya Pak Marwarar. Sekaligus juga kami ingin tahu bagaimana kemudian memastikan bahwa pidana kerja sosial ini tidak disalahgunakan ke depannya. Jadi satu soal sulit data ya, memang itu persoalan klasik, makanya orang melabelinya itu dengan ego sektoral. Ya, masing-masing mempunyai kepentingan tertentu untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam atas kepentingan itu. Tetapi sekarang begini, sekarang itu sudah lebih maju. Misalnya ada yang namanya sistem elektronik berpadu. Jadi antara penegak hukum itu bisa bertukar informasi elektronik, misalnya tentang situasi tahanannya, berapa lama sudah ditahan, perkaranya apa. Jadi persoalan-persoalan seperti itu walaupun mungkin belum hilang sepenuhnya ya, karena itu persoalannya lebih dalam daripada diatasi dengan suatu sistem informasi elektronik, tetapi paling tidak sudah bisa diminimalisir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana itu supaya maksimal nanti implementasinya. Jadi begini, yang namanya kerja sosial ini sebenarnya juga nggak baru-baru amat di Indonesia. Ya, kerja sosial atau bentuk sanksi sosial, ya non pemidanaan penjara itu sudah beberapa kali dipraktekkan. Misalnya apa? Di beberapa peraturan daerah ada itu. Ya, misalnya mengganggu ketertiban umum, dia disuruh membersihkan kantor kecamatan, ya di peraturan. Tapi scattered atau sporadis ya implementasinya. Misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak ada juga itu soal pembinaan sosial, Bapas anak. Tapi sekarang ini dikodifikasi lah di dalam KUHP baru. Kenapa? Karena apa? Tadi saya katakan karena kebutuhan atau necesitas, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya itu nanti ideal. Ya, yang pertama pasti harus ada peraturan teknisnya. Ya, peraturan teknis itu misalnya peraturan dari peraturan pemerintah atau peraturan nanti Bapas ya dari peraturan Kemen-Imipas. Jadi sebenarnya bagaimana tata caranya, ya, tata cara melaksanakannya. Karena undang-undang ini kan mengatur sesuatu yang konseptual saja, tapi pelaksanaannya misalnya nih, pertanyaan-pertanyaannya adalah ketika dia kerja sosial, dia pakai baju apa? Apakah dia pakai baju Bapas yang dikasih Bapas yang mengindikasikan dia orang terhukum atau dia pakai baju bebas? Karena pertanyaan-pertanyaan ini muncul di negara-negara Eropa. Ya ada misalnya kalau di Malaysia dia pakai baju dari seragam Bapas yang mengindikasikan dia itu sedang dihukum. Tapi kalau di Eropa misalnya Belanda lebih loose, dia pakai baju bebas. Itu misalnya. Yang kedua, bagaimana sistem absennya misalnya. Karena kenapa saya katakan sistem absen? Karena indikatornya ini adalah jam. 8 sampai 240 jam. Ya. Yang ketiga nanti siapa tim penilai akhirnya bahwa jam ini sudah diselesaikan dengan maksimal atau dia hanya kabur-kaburan ya. Yang keempat ya tentunya adalah ya budaya koruptif itu sudah pasti ya nanti ya sama seperti mahasiswa titip absen gitu ya bisa aja nanti dia bisa titip absen. Nah bagaimana pengawasannya tadi? Nah itu bagaimana diaturnya? Perlu dibuat sistem begitu ya untuk mengatur itu semua. Tidak mungkin di KUHP karena itu undang-undang levelnya. Ya di peraturan teknis. Nah itu yang mesti dilakukan. Nah saya belum dengar misalnya Kemen-Imipas ini punya aturan detailnya. Aturan detailnya seperti itu. Gitu, Mbak. Tapi kalau alasan untuk kemudian di luar negeri alasan pidana kerja sosial, apakah sama dengan alasan di Indonesia? Sama, karena itu necesitas. Jadi alasannya itu universal. Alasannya gini. Kalau tadi kata Pak Marwarar, kalau semua orang itu menjadi gampang di penjara, lama-lama sistem hukumnya kolaps. Polisinya kecapean,
jaksanya kecapean, hakimnya juga kecapean karena terlalu banyak perkara yang dia harus sidangkan, yang harus dia selesaikan. Padahal kalau misalnya perkara-perkara, misalnya dulu cuman mencuri buah kakao gitu misalnya, yang tidak seberapa nilai ekonomisnya, ngapain negara harus penyidikan, penuntutan, kemudian persidangan, baca dakwaan, saksi, dan lain-lain. Nah, makanya muncullah yang namanya alternatif pemidanaan. Ya, salah satunya adalah pemidanaan kerja sosial. Nah, yang saya mau kritisi tadi, ya, di dalam desain besar KUHP ini, kalau tadi Pak Marwarar mengatakan ini sangat idealis, kalau saya melihatnya nggak idealis-idealis amat. Kenapa? Karena betul, ya, tadi pintu keluarnya, instrumen hukumannya diperbanyak, tapi pintu masuknya diperluas. Artinya pintu masuknya diperluas itu dibuat semakin mudah untuk memenjarakan individu. Kenapa? Karena ada pasal-pasal yang muncul kembali, ya, yang tadinya di KUHP lama misalnya sudah digugurkan oleh Pak Marwarar zamannya di MK, misalnya tentang penghinaan presiden, sekarang muncul lagi. Misalnya muncul lagi soal kohabitasi atau kumpul kebo bisa dipidana. Muncul lagi soal unjuk rasa tanpa izin bisa dipidana. Muncul lagi soal Marxisme-Leninisme menyebarkan itu bisa dipenjara. Jadi pintu masuknya diperluas, pintu keluarnya juga diperluas. Nah, apakah itu sesuai nanti kalau memang necesitasnya adalah backlogs atau perkara yang terlalu banyak, gitu Mbak Vena. Pak Marwarar, tadi kan Mas Aristo menjelaskan soal petunjuk teknis. Kalau menurut Anda petunjuk teknis dalam pidana kerja sosial ini harusnya seperti apa? Ya, saya kira adalah kesepakatan terutama juga di dalam jenis-jenis pekerjaan sosial apa yang cocok dengan orang yang terpidana itu, misalnya sudah harus ada kriterianya yang disusun lebih dahulu dari peraturan teknis tadi, apakah itu peraturan Menteri Kehakiman kah atau bagaimana itu. Kalau tidak ada satu pola yang bisa membuat efektif itu. Kalau kita melihat di pengalaman kita yang lalu lah, bagaimana sebenarnya kita dengan kondisi pengadilan yang perkaranya sangat, katakanlah sangat besar begitu, dan tugas mereka itu, para hakim itu, kalau diukur sekarang adalah bagaimana penyelesaian perkara-perkara tunggakan itu. Maka kalau dia disibukkan dengan seperti ini pekerjaan untuk menentukan, menjatuhkan hukuman pekerjaan sosial ini dengan data-data yang harus diperoleh dengan rinci, maka itu bagi hakim menurut saya ini sekarang kita harus melakukan lagi restrukturisasi dari seluruh peradilan itu, sehingga misalnya perkara itu bisa menjadi tidak terlalu banyak. Kalau dalam keadaan sekarang, wah itu kan sepertinya kerja rodi mereka itu. Melakukan penyelesaian perkara itu sepertinya dikejar terus dengan time frame yang sudah diukur, dan kemudian juga perkara yang masuk itu seperti bak, tetapi karena tidak ada restrukturisasi, semua perkara boleh masuk di situ, tetapi semua perkara itu juga sampai ke tingkat banding kasasi, semua itu rata. Padahal ini harus kita ukur sebenarnya, banyak yang tidak usah banding, tidak usah kasasi, sehingga mereka memiliki waktu untuk memutus perkara dengan pekerjaan sosial seperti ini. Inilah yang menjadi pesimisme saya, kalau apalagi di kota-kota besar. Dengan Jakarta, Medan, itu dahsyat sekali jumlah perkara. Jadi mereka itu tidak akan tutup mata juga untuk melihat data-data, laporan tentang ini untuk menentukan pekerja sosial itu. Mas Aristo, singkat saja rekomendasi Anda ke depannya agar sistem ini berjalan dengan lancar apa? Yang pertama tadi peraturan teknis, betul ya, peraturan teknis satu sesederhana misalnya pekerjaan apa yang cocok tuh betul sekali ya, karena kategori kategori pekerjaannya apa yang cocok ya. Walaupun memang di undang-undang sudah dikatakan misalnya contohnya diberikan contoh membersihkan rumah sakit ya, panti lansia, panti asuh dan lain-lain, tapi kan perlu ya pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin dan tempat-tempat apa misalnya yang memungkinkan, karena tempat itu harus juga mempunyai sistem. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga kemudian apakah misalnya seragamnya dia ini apa, dia pakai baju bebas atau tidak, karena itu melihat apakah ini sedang dihukum di sanksi sosial atau tidak. Itu kan soal paradigmanya. Yang ketiga soal pengawasannya, bagaimana sistem pengawasannya. Nah itu harus ada di peraturan-peraturan
teknis karena jangan sampai ini menjadi ruang negosiasi baru. Iya. Ya. Oke, mudah-mudahan segera ada peraturan teknis yang segera dirilis, apalagi ini peraturan ini juga sudah berlaku opsi pidana kerja sosial sejak tanggal 2 Januari kemarin. Terima kasih Pak Marwarar, terima kasih Mas Haristo sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, terima kasih. Ya, dan pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Winnie Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.